Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi seorang guru penggerak di sekolah penggerak adalah anugerah sekaligus tantangan tersendiri bagi saya. Bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam proses pembelajaran yang berpihak kepada murid? Bagaimana pula proses pembelajaran sosial emosional yang berdiferensiasi dapat diterapkan di kelas? Dan apa yang dapat dilakukan guru sesuai perannya sehingga dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia di daerahnya masing-masing. Saya Elis Lulu Maknuna dari SMP IT Al-Hanif Cibeber Cianjur. Kita akan bersama-sama belajar asik dengan PSE berdiferensiasi. COVID-19 yang menjadi pandemi di Indonesia sejak awal tahun 2020 ini telah meninggalkan jejak abu-abu bagi dunia pendidikan pada khususnya. Transformasi digital yang telah digadang-gadangkan sejak dulu akhirnya lahir secara prematur. Imbas dari kejadian tersebut adalah dalam 3 tahun terakhir ini, IPM bidang pendidikan Kabupaten Cianjur selalu menempati posisi ketiga terbawah se-Jawa Barat. IPM merupakan indikator penting untuk membangun keberhasilan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Untuk mengukur dimensi pengetahuan, digunakan gabungan indikator, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah. Menurunnya kasus COVID-19 di Indonesia tidak serta-merta membuka pintu selebar-lebarnya bagi dunia pendidikan untuk melakukan proses pembelajaran. Hal ini mengakibatkan banyaknya murid yang putus sekolah, baik karena menurunnya kehidupan ekonomi keluarga maupun akibat hilangnya semangat murid untuk belajar. Pembelajaran sosial emosional membantu murid untuk kembali kepada kesadaran penuhnya. Kesadaran bahwa mereka berada di usia yang masih perlu mendapatkan pendidikan. Kesadaran akan pentingnya belajar dan terus belajar sepanjang hayat. Semua itu dapat dilakukan hanya dengan membuat perencanaan pembelajaran yang menyenangkan yang sesuai dengan kebutuhan murid, yaitu melalui belajar asik dengan PSE berdiferensiasi. Ada 3 strategi yang saya lakukan untuk belajar asik, yaitu BAP, berbasis aset, asesmen diagnostik, dan proses pembelajaran yang menyenangkan. Laboratorium penting untuk melaksanakan praktikum. Namun bagi sekolah yang tidak memiliki laboratorium, dapat memanfaatkan semua aset yang dimiliki sekolah. Alam pun dapat menjadi laboratorium bagi kami untuk belajar. Murid tidak semangat sekolah karena merasa belajar itu tidaklah penting. Dengan melakukan asesmen diagnostik untuk memetakan kebutuhan belajar murid, maka muridlah yang nanti akan mencari guru untuk belajar. Yang terakhir adalah proses pembelajaran yang menyenangkan. Agar murid menyadari bahwa ia sedang belajar, sehingga bisa fokus terhadap materi yang diberikan, maka saya melatih murid untuk melakukan mindfulness. PSE saya integrasikan di kelas, dan karena setiap anak adalah unik, saya pun memfasilitasi murid dengan proses pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada 5 kompetensi sosial emosional yang saya integrasikan di kelas. Sebelum mulai belajar, marilah kita baca doa bersama-sama. Kompetensi kesadaran diri dapat dilakukan dengan membiasakan berdoa bersama sebelum memulai pelajaran. Ibu ingin kalian benar-benar sadar bahwa sekarang kita sedang di kelas ya. Kita akan tarik nafas. Guru melatihkan kesadaran penuh dengan tarikan nafas panjang saat berdoa. Ada tujuan pembelajaran. Kemudian, guru menyampaikan tujuan pembelajaran untuk memotivasi murid. Guru menampilkan gambar anak yang sedang makan jeruk nipis dan obat. Kemudian meminta beberapa murid yang pernah mengalami peristiwa tersebut menceritakan pengalamannya untuk melatih kompetensi pengelolaan diri.
Setiap kelompok yang terbentuk berdasarkan hasil pemetaan asesmen diagnostik melakukan percobaan sesuai petunjuk yang ada pada lembar kerja. Murid melakukan diskusi dan diberikan proses pembelajaran sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Pada proses ini, kompetensi kesadaran sosial diberikan dengan teknik tutor sebaya. Murid yang menyelesaikan tugas lebih dulu membantu temannya yang kesulitan. Kompetensi keterampilan sosial dapat dilakukan melalui komunikasi aktif, yaitu setiap kelompok menceritakan hasil pengamatan dan diskusi yang telah dilakukan, sedangkan yang lain menyimak. Diferensiasi produk terlihat ketika murid diberikan kebebasan untuk membuat laporan tugas proyek, menyepakati waktu penyelesaian tugas, dan menentukan jenis laporan yang akan dibuat melalui diskusi, diharapkan mampu melatih kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan di akhir pembelajaran, murid diberikan kuis. Ketika di awal proses pembelajaran murid sudah sadar bahwa mereka ada di kelas untuk belajar, maka dengan kesadaran penuh proses pembelajaran menjadi mudah dan menyenangkan. Latihan berkesadaran penuh dapat membangun keterhubungan diri sendiri dengan berbagai kompetensi, emosi, dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Belajar akan asik jika sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Murid yang belum memiliki kesiapan belajar tidak akan merasa rendah diri karena jauh tertinggal dari teman-temannya. Pun demikian, murid yang sudah memenuhi kompetensi tidak akan merasa bosan untuk terus belajar di kelas. Murid yang membuat produk sesuai dengan minat dan bakatnya akan memberikan karya terbaiknya. Kreativitas murid nampak saat diberi keleluasaan dalam mengerjakan tugas. Laporan yang dibuat juga bervariasi dan hasil belajar menunjukkan peningkatan. Setelah pembelajaran ini, saya mendapatkan ilmu yang baru. Ternyata mudah cara membuat indikator alami. Ternyata materi asam dan basa mudah loh. PSE berdiferensiasi dapat menjadi jembatan antara murid, orang tua, sekolah, dan pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk meningkatkan IPM dimensi pengetahuan. Kesadaran pentingnya belajar apabila ditumbuhkan oleh diri sendiri akan membuat murid ketagihan untuk belajar. Sampai akhirnya mereka akan terus berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Are you ready guys? Oke, tepuk tangan. Peran pemerintah dan sekolah adalah memfasilitasi keinginan murid hebat-hebat ini. Pasti bisa. Nah, Ibu pamit dulu Ya, sayang. Ibu. Ya. Belajar bersama Bu Lulu itu asik. Kita bisa belajar IPA dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Belajar IPA itu menyenangkan. Dukungan dari keluarga, sekolah, dan pemerintah setempat akan membantu murid untuk belajar dengan mudah di sekolah. Inovasi guru diperlukan dalam memberikan pendidikan kepada murid agar merdeka belajar. Belajar asik yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPA itu Menyenangkan.